Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh beribadah, semua karena kebaikan dan karena kemurahan Tuhan atas hidup kita. Pagi ini saya rindu mengajak saudara untuk berterima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kalau pagi ini kami boleh beribadah, semua berkat kemurahan-Mu, semua berkat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun sampai saat ini kami masih belum bisa beribadah di gereja, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Baik yang di rumah, baik yang di gereja Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Baik WL, singers, pemain musik, terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa bersyukur. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, bersyukurlah. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah
saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Haleluya. Kita akan pujikan, ku kan bangkit. Saatnya kita bangkit bagi bangsa ini saudara. Berikan pujian yang terbaik. Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam, saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita angkat pujian, Here I Am. Throne of mercy, where would I live past this cross of grace? How great a love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
wonders of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life, I am yours, forever yours. So pujian syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pengorbananmu yang begitu besar di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami bisa beribadah Tuhan semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Sudah 1 bulan kita tidak beribadah di gereja bersama, tetapi kita tetap bersyukur keadaan kita ya. Dan Tuhan selalu yang memberikan kekuatan buat kita. Oleh sebab itu, pagi ini biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kendati pun beribadah bersama dengan keluarga di rumah, tetapi biarlah hati kita tetap bersukacita. Amin. Oleh sebab itu kita mau belajar selalu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menuntun langkah hidup kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Filipi
Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi ini. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Filipus, ya, yang di Filipi, ya, bahwa engkau harus taat, ya, kendati pun aku tidak bersama-sama, tidak bisa hadir bersama-sama dengan kalian semuanya, ya, dengan orang-orang Filipi. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, biarlah keselamatan itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Filipi, firman Tuhan ini juga buat kita yang ada di tempat kita masing-masing, bahwa dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Biarlah di rumah, selama kita beribadah di rumah masing-masing, biarlah kita tetap taat, didapati Tuhan taat. Ya, kendati pun mungkin tidak disorot oleh mata, ya, sebagai gembala tidak bisa melihat keadaan saudara, tetapi ada mata yang besar, Yesus Kristus, yang mengetahui hati kita. Dia lihat taatkah kita selama kita tidak bersama-sama di gereja. Bagaimana sikap kita beribadah kepada Tuhan. Kendati pun di rumah, bagaimana kita? Taatkah atau kita santaikah? Itu yang menjadi jawaban buat kita, bahwa kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita taat, kita pun sama beribadah di rumah sama dengan di gereja. Jadi kami rindu ada banyak jemaat, ya, kalau hari Minggu itu sudah siap-siap di layar mereka masing-masing, entah yang di HP, entah lewat bisa dengan televisi, mereka bisa lihat, mereka sudah siap semuanya. Ya, tapi ada berapa saja, tidak semuanya. Tetapi doa kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kendati pun kita beribadah di rumah, biarlah kita juga harus sama di gereja. Ya, sudah mempersiapkan semuanya. Saya katakan kalau sebelum ibadah, bagaimana kriteria sebagai ibadah di rumah, ya, tentu kita sudah mempersiapkan semuanya. Nah, firman Tuhan hari ini bahwa dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudaraku, perkataan ini membawa kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya tidak biasa-biasa saja, tetapi melakukannya. Bahwa ibadah itu sangat penting. Melakukan firman Tuhan itu sangat penting supaya kerjakan keselamatan Tuhan itu dengan takut dan gentar. Ya, keselamatan yang kita terima. Saudaraku, waktu hidup kita percaya dan kita menerima Yesus lalu dibaptis, tentu kita diselamatkan, ya. Karena di dalam Markus 16 ayat 16, yang percaya, baptis itu diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, yaitu mereka akan dihukum. Oleh sebab itu, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita lakukan itu, keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan kita santai. Kalau nanti santai kita akan ketinggalan. Tapi kerjakanlah. Keselamatan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, seolah seseorang yang berusaha keras dalam semangat juang yang tinggi guna memperoleh sesuatu yang berharga.
Ya, guna memperoleh sesuatu yang bernilai dan mulia, yaitu apa? Hidup kekal bersama Yesus dalam kemuliaan di sorga. Kalau kita lihat betapa berharganya, bernilainya tempat yang Tuhan berikan, maka kita tidak akan gampang melakukan dalam kehidupan tidak seenak kita, tetapi mengikuti jalan Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengar, itu harus menjadi tekad dalam hati kita. Penuh percaya kepada Tuhan, iman yang teguh, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak ketinggalan, tetapi hidup selalu, hidup yang belajar menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita lepaskan keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yesus berkorban buat kita. Dia berikan nyawanya buat kita. Dia tidak main-main. Waktu dia mau ditangkap, waktu dia mau disalibkan, dia berkata, waktu dia berdoa kepada Bapa di sorga, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Bahwa itu Tuhan berdoa buat umatnya yang ditanggung sangat besar. Hidupnya diserahkan kepada umat-umatnya, termasuk kepada kita. Lalu kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentu hidup kita tidak akan sembarangan. Tentu hidup kita mau lakukan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita takut kepada Tuhan. Hidup tidak sembarangan, tetapi hidup diatur oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita berharga, hidup kita punya nilai kemuliaan bersama Yesus di dalam kerajaan kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya, iman yang teguh, sehingga kita bisa melakukan keselamatan itu dengan kesungguhan hati. Ada banyak anak-anak Tuhan saat-saat ini, kendati pun tidak bisa beribadah di rumah, mereka mulai lemah. Melalui keadaan-keadaan yang berat ini, kerohaniannya mulai kering, tidak bersemangat lagi. Kalau seperti itu, kita akan ketinggalan. Mari kita mau belajar terus firman Tuhan. Firman Tuhan membekali kita bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu keselamatan yang sangat besar buat kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-13. Dalam Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita, dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Kalau kita lihat keadaan waktu sekarang, ya dengan adanya yang namanya virus, yang corona ini, ya membikin orang takut, membikin orang mulai gelisah, ya bahkan banyak orang yang meninggal karena ini. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat yang kita baca, kita harus tahu keadaan sekarang yang terjadi sekarang ini. Kalau kita tahu keadaan sekarang ini, tentu kita mau berjaga-jaga. Tentu hidup kita harus punya berkualitas yang baik. Menjadi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus disempurnakan hidup kita lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan akan terus membekali kita asal kita terus mau menggali, mau belajar melakukan firman Tuhan. Dikatakan di sini yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saudaraku, bukan tidur siang, tidur malam, lalu bangun. Tidak. Ini berkaitan juga bahwa kita jangan sampai tidur. Kerohanian kita maksudnya. Kerohanian kita akhir-akhir ini jangan tidur. Kendati pun tidak
beraktivitas seperti kebaktian seperti biasa. Ya, kalau kita lihat jadwal kegiatan kita hampir 1 minggu itu full. Ya, kalau sekarang mulai agak sedikit berkurang. Oleh sebab itu, mari kerohanian kita harus tetap kita jaga. Keselamatan yang Tuhan terima dari Tuhan, kita harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan mengikuti arus dunia. Kalau kita mengikuti arus dunia, maka kita akan tertinggal di dalam iman kita di dalam Tuhan. Tentu kita ingin kehidupan yang Tuhan beri, kita mau melakukan yang lebih baik lagi. Amin. Dikatakan jangan kamu tidur. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Mari bangun. Kerohanianmu harus dibangkitkan kembali. Yang letih lesu jemaat Tuhan, bangun kembali. Yang mulai kurang sungguh-sungguh, bangun lagi. Supaya keselamatan Tuhan itu kita lakukan dengan kesungguhan. Ya. Lalu ayat yang ke-13. Di dalam Roma 13 ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kalau kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan hidup yang takut akan Tuhan. Ya, dikatakan marilah kita hidup dengan sopan. Bagaimana hidup kita? Saudara jawab sendiri selama hidup ini. Kehidupan kerohanianmu bagaimana? Hidupmu harus dikatakan hidup dengan sopan. Artinya di sini seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan jangan dalam kemabukan. Orang yang mengerjakan keselamatan tidak akan melakukan ini. Ya, yang pesta mabuk. Ya, saya sedih kalau ada jemaat yang mulai mabuk-mabukan karena situasi yang tidak bekerja, ya, yang mulai dirumahkan sehingga nggak ada kerjaan lagi. Ayo kita mabuk, ayo kita judi. Saudara, itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu dikatakan, jangan dalam perselisihan dan iri hati juga. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Jadi janganlah hidup dalam kegelapan. Mari hidup di dalam terangnya Tuhan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, maka Yesus tidak akan tinggal dalam hidup kita. Mana mau Tuhan tinggal dalam orang yang berdosa. Justru Tuhan, kita orang berdosa diangkat oleh Tuhan. Diselamatkan oleh Tuhan lewat pengorbanan Tuhan. Supaya kita tidak berdosa lagi. Supaya hidup kita hidup benar di dalam Tuhan. Jangan dalam pesta pora. Jangan hidup dalam kemabukan. Jangan hidup dalam percabulan dan hawa nafsu. Itu yang menyakitkan hati Tuhan. Mari saudara kita melihat diri kita. Apakah kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan apa enggak? Apakah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan dengan takut dan gentar apa tidak? Kalau kita lakukan maka dampak dari hidup kita, maka Tuhan akan menyertai kita, maka Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan menguatkan kita di tengah-tengah situasi seperti saat ini. Ya, oleh sebab mari kita di dalam Tuhan, kita harus mulai ya berbalik kepada jalannya Tuhan. Kalau kita lihat dengan adanya virus corona ini yang terjadi hampir di negara ya, khususnya yang ada di Eropa. Kita lihat di YouTube ya, di Facebook ada bahwa banyak orang-orang yang menangis, yang berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka berteriak kepada Tuhan dengan situasi seperti ini. Mereka tidak putus-putusnya berdoa. Dia menangis kepada Tuhan karena dia menyadari hal itulah ya yang akan terjadi situasi di akhir zaman ini. Makanya banyak orang yang berbalik.
Banyak orang-orang yang mengaku Yesus Kristus. Banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur, bahwa keselamatan yang Tuhan berikan jangan sampai disia-siakan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul, di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 28, beginilah firman Tuhan. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Jadi keselamatan disampaikan oleh bangsa-bangsa lain termasuk kita. Ya, diberikan supaya kita meresponi akan panggilan Tuhan. Meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Seperti saya katakan tadi, banyak orang-orang di Eropa mulai kembali lagi ke dalam jalan Tuhan. Kembali lagi memuji nama Tuhan dengan terjadinya virus corona. Mereka mulai beribadah di jalan-jalan menyembah Tuhan. Mereka bersorak-sorak, mereka mengangkat pujian di hadirat Tuhan. Itu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan, di dalam dunia ini. Bahwa mari, ya kalau bangsa-bangsa mulai datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dengan keadaan ini, biarlah ini juga menjadi kerinduan buat kita. Kalau Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia, menyelamatkan kita, sebenarnya kita enggak layak di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima yang bernilai, yang mulia, yang berharga, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan. Sebenarnya enggak layak kita. Tetapi karena kasih Tuhan buat kita, dia menyelamatkan kita yang berdosa. Kita punya kesempatan, kita punya keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Dan kita ingin, Tuhan ingin supaya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar selama kita hidup dalam dunia. Biarlah selama dalam hidup dunia kita mau belajar selalu untuk melakukan kebenaran firman. Selalu ingin dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam dibentuk oleh Tuhan, maka kita mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Tidak sembarangan, ya, tidak semau gua, tetapi kita lakukan dengan taat kepada firman Tuhan. Supaya nanti dia kembali datang kedua kali menjumpai kita hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Hidup di dalam Yesus Tuhan, maka kita akan bersama-sama dalam kemuliaan bersama Tuhan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita? Bahwa sorga itu ada. Ya, ada saya pernah dengar, oh itu sorga mah cuma cerita katanya. Ya, apa benar sih sorga ada? Sorga ada. Disediakan bagi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, bagi yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan ketinggalan. Oleh sebab itu mari, selama kita masih ada kesempatan, mari kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan hidup dalam dosa, tapi hidup diperbarui oleh Tuhan. Kalau hidup diperbarui Tuhan, Tuhan akan senang melihat kita. Tetapi kalau hidup kita sembarangan, hidup kita jauh dari hadapan Tuhan, hidup kita melakukan dosa, maka kita akan ketinggalan. Dan kalau kita ketinggalan, tentu tidak akan bersama dengan dia. Sebaliknya, hidup kita ada di dalam neraka. Tentu kita ingin rindu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hiduplah kita. Ya, keselamatan yang Tuhan berikan, kita mau lakukan dengan kesungguhan hati. Dengan kerinduan yang besar, dengan rasa takut sama Tuhan. Bahwa aku hidup ini, bukannya aku lagi yang hidup. Rasul Paulus katakan, aku hidup bukannya aku hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Kalau Yesus Kristus hidup dalam hidupku, maka hidupku akan benar. Hidupku tidak akan menyakiti hati Tuhan. Hidupku selalu di dalam jalan Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan keselamatan kepada kita. Dan keselamatan itu harus kita lakukan dan kita kerjakan dengan kesungguhan hati, dengan takut dan gentar. Kiranya firman Tuhan tidak panjang, tetapi biarlah mengingatkan kita. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan
Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah datang ke dalam dunia, memberikan hidupnya buat kita, supaya kita selamat, supaya kita tidak berdosa, supaya kita tidak masuk dalam neraka. Kita punya tempat yang indah bersama Tuhan. Asal kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada rasa hormat di hadapan Tuhan, ada rasa takut yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Menghargai Yesus Kristus, karena Yesus sudah mengasihi kita semua. Kita akan masuk doa untuk firman Tuhan. Kita katakan bukan barang fana Tuhan menebus hidup kita. Bukan barang yang sia-sia Tuhan berikan buat kita. Dia berikan kita sempurna adanya. Dia berikan hidupnya buat kita supaya kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dia berikan hidupnya karena kita manusia yang berdosa supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita mau lakukan keselamatan itu. Kita kerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Bahwa hidup saudara yang Tuhan berikan ini, kita mau lakukan hidup kita dengan takut akan Tuhan. Tidak sembarangan lagi hidup, tidak semau kita hidup, tetapi seturut kehendak Tuhan. Supaya kita hidup bersama Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi refnya. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi ini. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Artinya kami punya keselamatan yang pasti di dalam Tuhan. Karena lewat pengorbanan-Mu, hidup kami semuanya yang tadinya berdosa
punya pengharapan karena diampuni oleh Tuhan. Dan sebab itu kami mau lakukan keselamatan yang Tuhan berikan ini. Hidup kami mau lakukan hidup yang benar kepada Tuhan. Mau mengerjakan keselamatan dengan kesungguhan hati, dengan hidup yang bertobat, hidup berperilaku yang berkenan kepada Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak melanggar firman Tuhan. Supaya kita semua bersama-sama dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami semua. Kalau hidup kami masih kurang menghormati pengorbanan Tuhan, masih masa bodoh, masih sembarangan hidup dalam dosa, tanpa sadar atau tidak sadar, seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Amat terlebih kami hari ini akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang begitu mahal harganya, yang tidak bisa dibayar dengan emas dan perak, karena pengorbanan Yesus tidak bisa dibayar dengan apapun juga, karena pengorbanan Yesus, pengorbanan yang penuh kasih untuk umatnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bahwa lewat perjamuan Tuhan, Tuhan selalu ampuni segala pelanggaran dan dosa kita. Ya, tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia ampuni kami supaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan pujian Tuhan selalu ampuni. Nanti yang melayani silakan maju ke depan. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tuhan, Engkaulah yang mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Ampuni dalam perkataan, pikiran dan hati dan perbuatan kami yang seringkali mengecewakan Tuhan, seringkali menyakiti hati Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami kadang-kadang menyia-nyiakan kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami menerima tubuh dan darah Yesus, sucikan, kuduskan kami supaya kami layak dan berkenan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban buat kami, yang seharusnya kami binasa, tapi kami boleh menerima hidup yang kekal bersama Tuhan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu sebentar kami akan bersekutu di dalam Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menumpangkan tangan, untuk perjamuan ini supaya menjadi berkat buat jemaat-Mu. Kami akan menerima tubuh-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dengan kuasa Tuhan. Tuhan, tubuh dan darah Yesus biarlah mengalir dalam hidup kami. Biarlah perjamuan ini menguatkan kami semua. Sucikan dengan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Nya Tuhan di dalamnya. Lewat pengorbanan Yesus, perjamuan ini di dalam nama Yesus Kristus, Engkau memberkati. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita angkat pujian Tuhan selalu ampun.
kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti melambangkan tubuh Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama dalam nama Yesus. Tubuh Yesus yang mahal untuk kita semua, darahnya tercurah buat kita. Kita angkat pujian, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sucikan daku. Ku dijadikan baru. Kita angkat setinggi-tingginya, menghormati kasih Tuhan buat kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita akan minum dengan rasa hormat di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Tuhan. Bahwa Allah Yesus Kristus mengasihi kami. Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk kami semua. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup yang menyatu di dalam Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami menjaga kehidupan kami, mengerjakan keselamatan Tuhan
dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini di bulan Mei ini kami boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Jadikan kami pribadi Tuhan, pribadi anak-anak Tuhan yang semakin hari yang semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengembalikan milik Tuhan. Kita mau melakukan sebagian firman Tuhan ini. Di dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya buat kita. Ya, Dia akan memberikan berkat untuk kita, untuk umat-umat-Nya. Dan biarlah di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kita angkat pujian bagi jemaat yang mengembalikan milik Tuhan. Kita angkat pujian, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar menurut firman-Mu. Sekali lagi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar menurut firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan. Berkati sesuai dengan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada umat-Nya sampai berkelimpahan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua boleh bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan terima dalam hidup mereka. Dan biarlah di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Tuhan berkati jemaat yang sudah mengembalikan milik Tuhan dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Ya. Saya serahkan yang melayani puji-pujian. Terima kasih Tante buat firmannya pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian, ku bawa berita sejahtera. Bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Shalom Aleichem. Avenu shalom Aleichem. Avenu shalom Aleichem.
memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Tante. Puji Tuhan ya, terima kasih persembahannya, Tuhan memberkati ya. Doa kami ya meskipun berjauhan secara fisik tapi hati tidak jauh ya. Selalu ada jemaat dalam hati kami, kapan kita bisa bersama-sama kembali ya. Tapi itulah kerinduan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Tentu kita akan pengumuman sebentar, yaitu kegiatan kaum wanita hari Jumat, kebaktian kaum pemuda hari Sabtu melalui video ya. Dan hari Selasa ada doa di gereja jam 7 malam ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih buat yang melayani musik ya. WL Singer semuanya ya, proyektor semuanya diberkati Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kuberi kemuliaan dan hormat. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus saja. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Dan dahsyat Yesus Kristus namanya. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami puji, yang kami sembah, yang kami percayai. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh bisa beribadah, kami bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan karena anugerah Tuhan. Dan biarlah umat-umat-Mu yang ada di rumah, Tuhan Yesus, Engkau melawati mereka, Engkau menjamah mereka di tengah-tengah keberadaan hidup yang sulit, yang sukar, yang ada tantangan. Tapi kami selalu berdoa buat mereka, Tuhan kuatkan mereka, supaya mereka tetap setia, menjadi anak-anak Tuhan, selalu maju di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Berkati semua jemaat Tuhan dalam aktivitas mereka, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, pedagang, ibu rumah tangga, anak sekolah, semua diberkati Tuhan. Segala apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan, Engkaulah jawaban buat mereka. Dan kalau ada yang sakit, Engkau lawati, jamah, sembuhkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa, Engkau lindungi, naungi semua jemaat Tuhan, baik mulai dari yang balita sampai yang dewasa, diberikan kesehatan, kekuatan. Di tengah-tengah virus yang terjadi saat ini, virus corona,
Mohon perlindungan naungan Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona, dari penyakit-penyakit yang lainnya. Biarlah kami selalu dalam perlindungan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat Tuhan ini turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak